bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 8 November 2022, dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Pada beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa relasi kita dengan Allah adalah relasi sebagaimana antara anak dengan bapaknya yang begitu penuh kasih. Tetapi pada perikop hari ini, Yesus ingin memberi suatu penekanan lain mengenai status kita, mengenai relasi kita dengan Allah, yakni bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita, di mana seorang tuan bebas memerintahkan apa saja kepada hamba-hambanya atau budak-budaknya, tanpa harus berbasa-basi dan tanpa harus mengucapkan terima kasih atau apapun juga. Sementara seorang hamba yang telah menyelesaikan tugasnya, hendaklah berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Jangan diam bila sedang ditanya. Jawabanmu selalu didamba. Yesus mengajar para muridnya agar berhati seorang hamba. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengar satu kabar yang sangat miris, di mana seorang pembantu rumah tangga atau ART disiksa secara kejam oleh majikannya. Tetapi tentu saja perlakuan semacam ini sama sekali tidak mencerminkan perlakuan oleh Tuhan kita, yakni Allah Bapa kepada kita para hambanya. Sebaliknya justru kasih yang tak terbataslah yang diberikannya kepada kita. Lantas apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai relasi antara Tuhan dan hamba, antara Bapa dengan kita? Ucapan Yesus tersebut lebih ditujukan kepada sisi kita sebagai seorang hamba dan bukan sebaliknya dari sisi Allah. Yaitu supaya kita di samping merasa sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Bapaknya, kita juga hendaknya sungguh menyadari bahwa sebagai hamba, kita harus benar-benar mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Selain itu juga bahwa kita tidak bisa menuntut dan apalagi memaksa untuk diberi ucapan terima kasih atau timbal balik apapun atas apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan kita. Apabila hendak membuat jamu, selalu gunakanlah air yang bersih. Bila telah selesai lakukan tugasmu, jangan berharap ucapan terima kasih. Karena seberapa seringkah kita merasa kecewa atau bahkan marah ketika Allah belum juga mengabulkan doa-doa permohonan kita. Padahal mungkin kita merasa bahwa kita telah rajin ke gereja, kita telah rajin berdoa, dan juga telah melakukan banyak kebaikan-kebaikan kepada sesama.
Jangan sekali-kali kita menuntut dan apalagi memaksa agar Allah menuruti kemauan kita. Bahwa Allah harus menyetujui dengan barter yang kita tawarkan tadi. Tentu kita tidak menuntut dan memaksa secara letterlet dengan perkataan. Tetapi sikap dan perbuatan kita yang melanggar perintah Allah dan bahkan meninggalkannya, menunjukkan bahwa kita kecewa dan bahwa kita tidak puas dalam tanda kutip, dan bahkan kita menuntut dan memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Jebakannya betul-betul mengena, hingga jadi bukti tak terbantahkan. Kami hanyalah hamba yang tak berguna, hanya kerjakan yang harus dikerjakan. Ingatlah sabda Tuhan Yesus hari ini, bahwa kita harus merasa sebagai hamba-hamba yang tidak berguna. Meski sejatinya di hadapan Allah, kita begitu sangat-sangat berharga. Hingga Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus kita dengan darahnya. Inilah barter yang harus selalu kita ingat dan sadari, yakni bahwa Allah telah menciptakan kita serupa dengan dirinya sendiri, bahwa Allah telah mengutus putranya, telah menyerahkan putranya bagi kita untuk menebus dengan darahnya, dan bahkan Allah telah mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai kita sepanjang hidup kita. Maka apapun yang kita persembahkan tidak akan ada yang sebanding dengan cintanya itu. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi kesadaran bagi kita dalam kita menempatkan diri di hadapan Allah, sehingga kita kemudian sungguh berserah atas segala penyelenggaraannya bagi kehidupan kita. Karena sesungguhnya lah kita telah mengetahui betapa besar kasih Allah, bukan sebatas dalam hidup yang fana di dunia ini, melainkan terlebih dalam kehidupan abadi kita nanti. Berkah dalam. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.